warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kalian sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kalian seger ya? Ya. Seger banget. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama lain yang masing-masing. Berdoa mulai. Mulai pelajaran kalian ya. Minggu kemarin Putri tak masuk. Kenapa Putri? Sakit, Bu. Sakit. Sekarang sudah sehat? Alhamdulillah udah sehat. Kalau gitu Ibu mulai absen dulu ya. Arnadi, Ari Setiawan, Ayla Kusmita, ini Putri, Hadir. Ibu Tu Widianto, Kartini, ini Komang Yuliani, ini Nyoman Eka Karyani, Hadir. ini Wayan Juniati, ini Ketut Yuli, Mul Haidi, Sir Malik, udah masuk ya? Suprin Sudiana, Randy Irawanto. Kenapa sih Kolesu? Hari ini semangat ya? Iya. Materi kita hari ini yaitu masalah mesin bor. Materi kita. Ada di antara kalian? Ya, mesin bor adalah salah satu jenis peralatan mesin yang biasanya digunakan dalam pekerjaan pengeboran suatu benda kerja. Selain itu, mesin ini juga dapat digunakan untuk proses Meluaskan lubang, mengebor hingga meruncing. meruncing bagian lubang. bagian yang Bagian lubang. lubang. Nah, contoh mesin bor, ada yang bisa contoh mesin bor apa saja? Jenis-jenis. Ya, sama jenis sama contohnya sama aja. Apa tuh? Saya, Bu. Ya, Jenis-jenis mesin bor ada beberapa, diantaranya ada mesin bor meja, mesin bor lantai, mesin bor radial, mesin bor koordinat, mesin bor tegak, mesin bor tangan, dan mesin bor CNC. iya. Itu contoh-contoh mesin bor yang disebutkan sama temannya ya. Sekarang manfaat mesin bor di kehidupan sehari-hari. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa? Memasang kanal, Terus? kanal, kemudian Pandek ya. Itu untuk mempermudah memasang peralatan di rumah. Sekarang lebih cepat dari yang biasanya karena dengan adanya mesin bor itu sendiri. Ya, hari ini materi KD yang kita pelajari yaitu KD 3.1.15 yaitu menerapkan penggunaan mesin bor pada benda kerja. Sedangkan yang keduanya yaitu untuk prakteknya yaitu mengebor benda kerja dengan mesin bor. Sedangkan indikator yang kita gunakan di sini yaitu mengidentifikasi penggunaan mesin bor pada benda kerja. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu menyusun penggunaan mesin bor pada benda kerja. Sedangkan untuk prakteknya nanti yaitu mendemonstrasikan mesin bor tangan pada benda kerja dan mengoperasikan bor tangan pada benda kerja. Sedangkan tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui PowerPoint atau diskusi nanti kalian mampu mengidentifikasikan menggunakan mesin bor tangan pada benda kerja dan melalui PowerPoint juga nanti dan diskusi kalian bisa atau kalian mampu menyusun cara penggunaan mesin bor tangan pada benda kerja dengan baik dan benar.
Untuk yang ketiganya yaitu melalui diskusi juga kalian mampu mendemonstrasikan bor tangan pada benda kerja. Yang keempat, kalian mampu mengoperasikan bor tangan pada benda kerja. Itu ya KD dan yang kita harus capai hari ini, sedangkan KKM-nya di sini ada 75. Selanjutnya ada yang bertanya, misalnya fungsi bor untuk kehidupan atau untuk bagian perusahaan atau untuk kerja-kerja di bagian ada yang mau bertanya fungsi bor itu apa, atau di antara kalian ada bisa menjawab apa fungsi dari bor sebelum kita melanjutkan ke PowerPoint yang akan kita tampilkan nanti. Kira-kira ada yang bisa? Pasangan? Oh iya. Fungsi utama adalah Semangat, Ahmadi, kenceng suaranya. Nah, fungsi bor adalah untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bola, dan berfungsi juga untuk membuat alur, perluasan dan penghalusan secara akurat. itu fungsi dari mesin bor. Ya, itu contoh fungsi dari mesin bor ya. Untuk selanjutnya di sini manfaat mesin bor untuk kehidupan sehari-hari ada yang bisa? Untuk mesin bagian industri atau pertukangan atau bagian apa itu fungsinya apa? Fungsi mesin bor itu banyak karena mesin bor itu sendiri banyak kegunaannya selain untuk palu, dia juga memiliki fungsi mengerjakan logam, pekerjaan kayu, bangunan dan konstruksi. Ya. Selanjutnya kita lihat ini contoh-contoh dari bor ya. Nah, jenis-jenis mesin bor tadi disebutkan sama temannya, yaitu mesin bor meja yang pertama, yang kedua mesin bor lantai, yang ketiga mesin bor radial, selanjutnya mesin bor koordinat, mesin bor tegak, mesin bor tangan, dan mesin bor CNC. Ya, mesin bor CNC. Nah, ini contoh dari mesin bor meja. Di sini ada saklarnya. Ini cuk bor. Ini cuk bor ini tempat apa? mata bor. Ya, tempat mata bor. Yang sebelah sana bisa melihat ya. Terus ini meja geser. Selanjutnya tuas. Ini untuk ini pasangan dari ini ya, turun ke bawah ini ya. Nah, di sini alat dan benda yang mau dibor. Ini tuas ini untuk meninggikan atau menurunkan nanti bagian meja geser itu ya. Turun naik ya. Nah, itu bagian tuas ketinggian. Handle cuk. Nah, handle cuk ini ada yang bisa apa manfaat handle cuk? Handle cuk ini untuk, kalau tidak salah ini bagiannya. Nah, ini untuk memutar ya. Memutar bagian yang mau ini turunkan ini. Ini saklar. Saklar ini ada yang tahu enggak? Mungkin yang belum tahu apa fungsi dari saklar itu? Iya, menghidup dan mematikan. Iya. Mesin bor lantai dan bagian konstruksi ya. Mesin bor lantai ini biasanya digunakan di bagian-bagian konstruksi atau bangunan. Ini juga sering kita lihat di bagian uji coba mutu aspal, karena kita lihat ya di sana bor itu ini yang digunakan. Ini mesin
bahas atau yang kita mau praktekkan besok. Ini bor tangan, di bagian depan ada, harus muter-muter lagi. Ini ada pertama handle untuk apa? Memegang ya, memegang bor, ada handle. Terus ini mata bor. Ini mata bor untuk melubang atau meruncing. Ya. Ini kepala bor. Ini untuk apa ini kepala bor ini? Untuk Memasang anak. Nah, ini impact switch ini apa? Yang tadi bagian untuk kecepatan. Ya, untuk kecepatan bor, saklar ini juga saklar dan pengaturan kecepatan ini saklar. Ini pengunci saklar. Sekarang kita lihat videonya. Video sembilan jenis mesin bor. Yang pertama di sini ada mesin bor tangan. Mesin bor tangan ini di setiap bengkel ada ya. Mesin ini nilainya sangat fleksibel karena bisa digunakan di berbagai posisi umumnya, tidak di bagian yang tertentu aja. Dia bisa di bengkel, di rumah tangga, di konstruksi, di macam-macam ya. Pernah nggak lihat ini? Bor ini? Ya, ada pernah. Akan diperhatikan. Ini kecil, kalau ibu-ibu juga bisa ini gunakan mesin bor tangan ini ya. Mesin bor impact. Nomor 2 di sini ada mesin bor impact. Banyak digunakan oleh pekerja bangunan dan kelistrikan. Ini bagian kayak ini biasanya ini, ya. Melubang dinding atau apa itu saudara ya. Ini mesin bor impact unggulan. Ya, ini 9 jenis mesin bor. Tolong kalian perhatikan ya. Yang pertama mesin bor tangan. Di sini yang pertama mesin bor tangan. Mesin bor ini hampir ada di setiap bengkel. Mesin bor ini nilainya sangat fleksibel karena bisa digunakan dengan berbagai posisi umumnya. Nah, berarti bor ini bisa kita bawa kemana-mana ya, karena fleksibel modelnya. Terus karena kayaknya mesin bor ini mesin bor cas, ya, tanpa kabel. Ukurannya juga sangat kecil, ringan dibawa. Ibu-ibu juga bisa gunakan ini ya. Jangan kita andalkan bapak-bapak aja. Kalau pekerjaan ringan yang masih kerjakan silakan. Ini bornya gunakan cas ini, listrik ya. Mesin bor impact. Selanjutnya nomor 3 mesin bor SDS plus di sini. Jenis mesin bor ini merupakan pembaruan dari mesin bor impact tadi itu ya. Keunggulannya adalah mempunyai mode penggunaan yang bisa diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini lebih sempurna lagi dari mesin bor impact tadi karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita perlukan, inginkan. Ya, betul. Masih dengan bor
besar karena ukurannya maksimal ya. Nah, ini juga menggunakan nomor 5 mesin bor Corvette. Ini sering digunakan ini. Ini sangat sering kita gunakan karena mesin bor ini menggunakan apa? Baterai. Berarti bisa dibawa kemana-mana. Baterainya dicas dulu full. Kalau kita jauh atau berpergian kita bisa pakai ini. Kita bisa bawa ya. Ini sangat berguna sekali ya. Mesin bor Corvette. Ini cuman kelemahannya mesin bor ini kelemahannya di baterainya tadi ya. Kalau habis baterainya ya perputarannya akan apa? Mengurang ya. Nomor 6 mesin bor Bor. Ya. Ini mesin bor yang sering digunakan di proyek-proyek mesin bor karena ini untuk bangunan ya. Mata bornya di sini lebih besar digunakan, makanya mungkin lebih sering digunakan di bagian proyek bangunan yang cukup besar. Ya. Mata bornya seperti tabung. Nah, ini mesin bor duduk. Mesin bor duduk memiliki desain khusus untuk membuat lubang kecil dengan mengandalkan kecepatan. semakin kecil Ya. Itu ya. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa ya, paham ya? Cara menggunakan mesin bor duduk ini hanya memutar bagian tuasnya ini. Ini ya. Nanti jangan turun, disesuaikan dengan bidang yang atau benda yang mau dibor. Nomor 8 mesin bor gantung. Ini biasanya ya sesuai dengan namanya dia digantung ya. Nah, nomor 9 yang terakhir mesin bor magnet. Ini sering nggak kalian lihat ini? Ya, jangan kalian, ibu aja jarang lihat mesin bor yang ini, ya. Ini mesin bornya lumayan besar. Mesin bor magnet. Ukurannya tuh 22 mili sampai 29. Ya, itu adalah contoh-contoh mesin bor ya. Ada 9 contoh mesin bor dan fungsi kegunaannya masing-masing. Yang kita bahas hari ini yaitu kalau kita materi hari ini yaitu masalah mesin bor apa tangan ya atau listrik. Nah, sekarang kita lihat cara kerja mesin bor tangan atau mesin bor portable. Tolong diperhatikan ya, nanti
Nanti biar kalian bisa jawab soal yang diberikan. KPD-nya nanti ada soal ini, tolong diperhatikan. Itu bagian yang tadi dikatakan itu bagian pengaturannya. Itu motherboard, cakram ya, cakram. Tempat motherboardnya. Nah, itu yang di bawah apa tadi? Ya, kecepatan, itu kecepatan bor ya. Pelepasannya ini baterai, ini sampahnya, dan ini untuk switch putar kiri putar kanannya. Itu saklar. Ini lampunya. Ini biasanya LED. Kita buka saja. Oke, saya buka saja, saya tekan terus mengurangi kerasnya. Ini sepertinya doanya nilai titik ini sekolah yang dimulai. Tolong diperhatikan, yang ngantuk tolong. Oke, ini sepertinya 55 tapi datanya sudah dihapus. Ini IDDT, videonya DK60M06. Oke, sudah saya lepas semua. Banyak sekali yang dilepas, tapi kira-kira kerjanya seperti itu. Saya coba saja, saya pasang lagi. Ini pemasangan anunya ya, baterai kecasannya, saklarnya, karena bor tangan itu menggunakan apa? Tadi saklar untuk pengisian daya, untuk tekanannya. Saklar diodanya. Bisa ya menggunakan bor, paling tidak kita menggunakan bor tangan yang ringan itu, yang ringan-ringan aja biar pekerjaan di rumah bisa kita handle. Sekedar pasang baut pintu kan. Saya tekan perlahan. Cycle yang 40, saya tekan lagi, naik di cycle-nya. Saya tekan lagi, naik. Jadi benar saja ya. Langsungnya kira-kira 2 kilo. Saya tekan lagi sampai 10. Cycle-nya 70%, itu satu. Oke, maksimum. Saya lepas. Tidak ada jadi benar sistem PWM dan bisa pelan biasa. Pahamnya dulu cara kerjanya. Oke, rangkaiannya seperti ini kira-kira skematiknya. Menggunakan baterai di nomor tombol, kemudian ini blok diagram PWM-nya. Sedangkan PR1 ini sebagai saklar tekan untuk mengatur speed bolnya. Itu pemasangan saklar tadi ya. Saklar pada mesin bor. Skema. Ya, ini skemanya.
Biar lebih jelas lagi sekarang bor listriknya. Pada tutorial pertama ini kita akan mengenal bagian-bagian dari bor listrik. Tiap merek mungkin ada berbeda cara menggunakannya, tapi pada umumnya sama fungsinya. Contohnya kita menggunakan bor kecil. Kan ya? Ini adalah bor listrik yang tidak terlalu mahal. Listrik. Kabelnya itu kelihatan. Untuk bor listrik yang kita pakai dalam video ini, dia ada fitur atau fungsi untuk mengulir dan untuk hammer atau memalu. Nah, fungsi itu untuk memutar, Mengatur kecepatan. ya, mengatur kecepatan tadi ya, memutar bagian. Kalau kita mau cepat, ya, putar yang bagian, ya. Nah, kekuatannya mau ditambah, silakan bisa. Jadi itu bagian. Nah, kuliran. Hammer dia sambil mengulir sambil memukul. Jadi kalau hammer dia punya kelebihan di pukulannya. Hammer ini biasanya digunakan untuk mengebor beton atau tembok yang keras. Sedangkan mengulir ini bisa digunakan untuk mengukur kayu atau barang-barang yang tidak terlalu kayu besi. Oh, ada bagian pemalu dengan pengulir di sana ya. Ada Salah gambar satu kelihatan. fungsi di bor listrik biasanya ada bagian untuk mengatur kecepatan bor. Jadi bor bisa jatuh Untuk cepat atau yang lambat ini, dengan nah, ini untuk mengatur kecepatan. Bisa kan? Itu di sana ada, kecepatan itu ada min plusnya di sana. plus atau minus. Ya, plus atau minus. Nah, pembalik arah. Lihat itu bagian, ada bagian yang ditekan. Fungsi membalik arah. Biasanya bor itu memutar ke kanan dengan memencet bagian ini. Putaran bor akan membalik ke kiri. Salah satu fungsi dari bor ini dia terdapat tombol fungsi putaran. Jadi ketika kita memencet tombol tersebut, putaran Supreme. bor Ya, akan yang benar berputar ya. sampai kita memencet yang kembali. Untuk mengebor kita pencet bagian di bagian bawah seperti yang ada pistol. Jadi kita pencet bagian situ. Nanti bor akan berputar. Memasang mata bor. Nah, ini juga yang sangat Mata bor penting. berfungsi agar kepitan Memasang mata bor ini. Nah, ini bagiannya. Yang bagian ini penguat mata bor ya. Ya. Nah, ini penguat mata bor. Udah otomatis dia mencakram bagian kulirnya. Kita yang menguatkan dengan memutar bagian ini ya. Iya. Yang baru. mata bor harus dikunci agar kepitan mata bor itu tidak lepas. Karena tidak memutar ke kanan kunciannya. Nah, diputar. Kunci Nah, untuk tadi menguncinya. putar ke kanan dengan kuat. Jadi nanti ketika membor mata bornya tidak lepas. Tidak lepas saat kalian menggunakan. Harus dikunci ya. Bisa dimasukkan ke dalam karet di bawah itu atau disimpan di tempat. Untuk mengukur tembok atau blok atau sesuatu benda yang keras lainnya biasanya dibutuhkan pegangan agar lebih stabil. Pegangannya. Untuk memasang pegangan, Tergantung kalian dorongkan pengen menggunakan pegangan, silakan dipasang. Kalau tidak juga dalam Tidak. ya apa-apa. lubang ke
garis ukuran kedalaman yang dibor. Nah, pembatas ya. Pembatas ukuran yang mau dibor untuk penggarisnya. Tolong coba diperhatikan. Jangan lupa ujung penggarisnya disatukan dengan ujung dari mata goyang karena ini pada saat digunakan dapat digunakan dengan mudah. Terima kasih telah menonton tutorial Ya, ini bor listrik dan tutorial penggunaan bor listrik. ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi cara penggunaan mesin bor dan jenis-jenis mesin bornya ya. Sekarang kalian dibagikan KBB-nya. Kalian jawab. Sekarang bagi kelompok. Yang masing-masing kelompok 5 orang ya. 6, ada yang 6, ada yang 5. Ya, silakan. Pas 6 ya? Iya. Iya dah. Sekarang silakan. Dari sebelah sini aja, ini masuk sebelah bisa ini ya. Di LKPD itu ada soal yang harus kalian jawab ya. Di sana yang pertama tolong perhatikan gambar yang ada di tertera di sana. Nomor 1, jelaskan jenis-jenis mesin bor yang digunakan mesin bor pada benda kerja. Di sana ada soal nomor 1, nomor 2, jelaskan fungsi dan prosedur kerja peralatan tersebut. Nah, sekarang kalian jawab. Kalau kurang jelas pertanyaan yang ada di LKPD itu silahkan ditanyakan ke Ibu. Akan tadi dijelaskan jenis-jenis mesin bor yang digunakan mesin bor pada benda kerja. Ini nama dini. Nama ketua kelompok. Mami. Mamina. Boleh kosong nama kelompoknya atau di sana kelompok 2 tidak apa-apa ya. Kita di atau Putri aja dah biar bisa dah. Iya, biar cepat. Iya, nggak apa-apa nanti kan bisa. Nama. Ya. Kelompoknya di sini kelompok 1 tadi ya. Mangga. Mesin meja. Ya. Bor, jenis-jenis bor. Ya. Kan soalnya di balik itu dibaca soalnya ya. Mesin bor tangan. Ya. Mesin bor lantai. Ya, nomor 1. Pertanyaan itu nomor 1 apa? Nah,
alat kerja. Disebutkan mesin bornya. Kan tadi udah. Jadi kalau ada tambahannya dari yang 3 ini ya silahkan atau apa kan? Ya, silahkan dijawab di RKP ini. Kalau ada kalian dikasih tahu lagi untuk jenis-jenis bornya silahkan ditambah lagi. Mesin bor SDS plus. SDS Max. SDS plus MAD. Max. Mesin bor Ya, apa? Satu. Soal. Jelaskan fungsinya dan prosedur kerja peralatan tersebut. Nomor 1. Pakai alat pelindung diri. 2. Hindari penggunaan aksesoris yang menggantung. 4. Menggunakan mata bor yang sesuai. 4. Pasang mata bor Memanfaatkan gerak dari orang pakai alat pelindung diri. Hindari penggunaan yang akan dibor sekaligus harus dari putaran mesin bor. Tadi ada yang ketiga ini kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Udah? Ya, kalau gitu selesai ya? Ayo kita mulai dengan, kalau udah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Nah, ke depan. Ayo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Baiklah, yang pertama tentang jenis-jenis mesin bor yang digunakan. Mesin bor pada benda kerja, yaitu diantaranya ada mesin bor meja, mesin bor lantai, mesin bor tangan, mesin bor radial, mesin bor koordinat, mesin bor tegak, mesin bor CNC, dan mesin bor SDS, dan lain-lain. Fungsi dan prosedur kerja dari mesin bor ini diantaranya yaitu mesin bor berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja, meluaskan dan meruncingkan lubang
Dengan prosedur kerjanya, pakai alat pelindung diri, menghindari penggunaan aksesoris yang menggantung, menggunakan mata bor yang sesuai, pasang mata bor dengan cermat, pastikan listrik yang memadai, memulai dengan langkah kecil, posisi bor harus tegak lurus, maksimalkan fitur pengaturan kecepatan. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tambahkan? Pertanyaan temannya? Tidak. Pas ya? Pas. Upload. Silakan kembali ke Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD. Yang pertama, soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis mesin bor yang digunakan mesin bor pada benda kerja. Yang pertama ada mesin bor meja, mesin bor listrik, mesin bor lantai, mesin bor duduk, mesin bor SDS plus, mesin bor koordinat, mesin bor SDS max, mesin bor core, mesin bor magnet. Soal yang kedua, jelaskan fungsinya dan prosedur kerja peralatan tersebut. Prosedur atau prinsip kerja dari semua mesin bor hampir sama, yaitu memanfaatkan putar dan poros yang diteruskan ke mata bor. Pemilihan mata bor disesuaikan menurut dengan jenis bahan dan benda kerja yang akan dibor, sekaligus harus memperhatikan diameter mata bor, kecepatan dan putaran mesin bor. Ada yang ditanyakan? Ada yang menanggapi temannya? Hah? Pas. Pas? Pas. Sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kelebihannya mohon dikembalikan. Sekian kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ya, pertanyaannya adalah jelaskan jenis-jenis mesin bor yang digunakan mesin bor pada benda kerja. Yang pertama mesin bor meja, mesin bor tangan, mesin bor lantai, mesin bor magnet, mesin bor CNC, mesin bor duduk, mesin bor koordinat, mesin bor gantung, mesin bor SDC plus. Yang kedua, jelaskan fungsinya dan prosedur kerja peralatan tersebut. Yang pertama, pakai alat pelindung diri. 2, hindari pengguna aksesoris yang menggantung. 3, menggunakan mata bor yang sesuai. 4, pasang mata bor dengan cermat. 5, pastikan listrik yang memadai. 6, mulai dengan langkah kecil. 7, posisi bor harus tegak lurus. 8, maksimalkan fitur pengatur kecepatan. Yang lain? Ada yang tanggapi? Tidak. Pas. Pas? Pas. Cuma itu diskusi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya presentasi dari kelompok ya kelompok jawabannya pas ya. Selanjutnya ada soal pengetahuan yang harus kalian jawab.
Satu, dua, tiga. Tiga soal itu ya dikerjakan. 1, 2, 3. Boleh yang ini ya, Bu? Sampai Ya. Boleh diacak. Oh iya, boleh. Boleh diacak soalnya ya. Yang penting jawabannya jangan sampai ketukar. Ya. Oke. Ya. Terus dijawab. Ya, jawab ya. Jawab gimana? Satu sampai tiga ya. Sederhana. Ini juga. Nah. Di belakang. Nomor 1. Bisa. Ya. Di belakangnya tulis nama kelompoknya.
Sudah? Satu, Bu. Satu. Tiga, silakan kembali posisinya. Sudah, dua, tiga, silakan posisinya kembali. Setelah kalian tadi berkata hasil diskusinya, sekarang tanyakan kembali yang soalnya yang sekarang yang coba sebutkan 9 jenis minimal yang kalian tahu, 9 jenis mesin bor tadi. Siapa yang sekarang? Ya. Bor listrik, Terus? bor tanah, Terus? dan itu Yang tambahan siapa lagi yang bisa? Ada mesin bor SDS Plus, SDS Max, dan mesin bor koordinat, dan mesin bor CNC CMP. Tambahan? mesin bor meja, mesin bor duduk, mesin bor lantai. Cuma itu, Bu. Fungsinya? Untuk membuat lubang, Angkatan. untuk membuat lubang, memperluas lubang atau meruntuhkan lubang. Yang lain ada tambahan? Mungkin Ali? Fungsi bor, mesin bor? Untuk mengencangkan bor dan menurunkan bor. Iya. Nah, baiklah. Untuk hari ini kesimpulan yang bisa ditarik untuk materi hari ini, silakan siapa yang Saya, Bu. ya. Mesin bor drilling merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Ada lagi yang lain? Pembuatan lubang, pembesaran lubang, dan caster. Itu kesimpulan yang bisa diambil jawabannya, yaitu mesin bor di sini digunakan untuk mengebor atau membentuk lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu mesin bor juga mempunyai untuk membuat alur ya, perluasan dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Ya, itu yang bisa kita simpulkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Nggak ada? Ya. Untuk lebih barokahnya pelajaran ini dan manfaat untuk kedepannya, muka kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam